hidupku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja saudara berada. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani, dan hari ini saya kembali mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema pengaruh kerajaan Allah. Bagaimana pengaruh kerajaan Allah bagi seisi dunia ini, termasuk bagi kehidupan kita. Ayat bacaan terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagian ini merupakan pendahuluan dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jika kita teliti dengan baik, maka kita akan menemukan ada beberapa permohonan di dalam doa ini. Dan salah satu permohonan pertama di dalam doa ini adalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara sekalian, kerajaan-Mu yang dimaksud di sini adalah kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, seberapa penting dan berpengaruhnya kerajaan Allah sehingga kita harus berdoa meminta kerajaan Allah itu datang. Nah, melalui renungan firman Tuhan hari ini dan terutama melalui nats bacaan kita tadi, kita akan merenungkan
3 hal terkait dengan pengaruh kerajaan Allah. Yang pertama, datanglah kerajaanmu. Saudara sekalian, frasa datanglah kerajaanmu ini memiliki pesan yang luar biasa. Definisi sederhana dari kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atau kekuasaan Allah yang berdaulat. Kata Yunani yang cukup banyak dipakai untuk kerajaan Allah ini adalah basileia. Nah, ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, itu artinya kita sedang meminta agar Allah memerintah sekarang dengan kuasanya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan doa atau permohonan kita? Nah, jawabannya itu adalah bahwa dalam sebuah kekuasaan atau dalam suatu kerajaan, perintah atau dekret raja itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Kalau tidak ada perintah, maka tidak ada yang boleh terjadi. Jadi, waktu kita berdoa atau kita memohon kepada Allah apa saja, permohonan itu hanya bisa terjadi apabila Tuhan memerintahkannya jadi. Nah, banyak sekali contoh di dalam Alkitab, misalnya pada waktu penciptaan, itu Tuhan memerintahkan melalui firman-Nya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya. Allah memerintahkan terjadinya cakrawala dan lain sebagainya, dan itu terjadi. Kemudian Tuhan juga yang memerintahkan berkat. Misalnya kalau kita baca di dalam Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Lalu kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4, kita menemukan Tuhan yang perintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, Tuhan yang perintahkan janda Sarfat untuk memberi makan kepada Elia. Lalu kalau kita baca di dalam perjanjian baru, salah satu saja, misalnya Lukas 8 ayat 25, Tuhan perintahkan danau tenang, maka danau itu menjadi tenang. Dan masih banyak lagi catatan Alkitab tentang Allah yang memerintahkan sesuatu terjadi, maka terjadilah demikian. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 37, Alkitab berkata, Tuhan yang memerintahkan, maka semuanya terjadi. Nah, disinilah pentingnya kehadiran kerajaan Allah atau kehadiran pemerintahan Allah. Karena ini bicara tentang Allah yang memerintah, baru semuanya terjadi. Nah, Yesaya 55, kalau kita baca di dalam ayat ke-11, di sana Alkitab berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi harus berhasil dalam apa yang diperintahkan atau yang disuruhkan kepadanya. Nah, ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah jadilah kehendakmu. Nah, frasa jadilah kehendakmu itu juga berbicara tentang pengaruh kerajaan Allah atau pengaruh kehendak Allah atas segala sesuatu. Nah, dalam sebuah pemerintahan itu ada konstitusinya atau ada undang-undang yang berlaku. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kehendak Allah itulah yang tertinggi. Nah, kehendak Allah itu ada di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itulah yang menjadi konstitusi kerajaan Allah, yang mutlak dan berlaku bagi semua
bahkan semua ciptaan. Tidak ada yang terjadi tanpa atau di luar daripada kehendak Allah. Itu sebabnya kalau kita baca Yesaya 55, sekali lagi saya singgung ayat itu ya. Yesaya 55 ayat 11 itu di sana dikatakan firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi harus berhasil atau harus melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Wahyu 4 ayat 11 juga berkata, oleh kehendakmu semua ini ada dan diciptakan. Karena itu maka salah satu ciri daripada doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu tercatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Di sana dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Lalu Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, jadi segala sesuatu harus seturut atau selaras dengan kehendak Allah. Karena itu, mari kita selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi, atau jadilah sesuai kehendakmu, bukan sesuai kehendak kita atau kehendakku. Lalu belajar untuk harus tunduk pada seluruh kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Sebab kehendak Tuhan itulah yang terbaik dan yang pasti terjadi atau pasti terlaksana. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berapa banyak rencana, keinginan, harapan dan doa kita. Tetapi soal apakah Tuhan mau? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau apakah Tuhan menghendaki itu? Karena itu, maka kalau kita berdoa, jadilah sesuai kehendakmu, itu adalah doa yang tepat. Ya, itu adalah doa yang benar. Karena kehendak Allah sajalah yang pasti terjadi atau pasti terlaksana. Nah, disinilah kita bisa mengerti bahwa pengaruh kehendak Allah dalam hidup kita, bahkan bagi seluruh ciptaan, itu sangat luar biasa. Kemudian, hal yang ketiga adalah frasa di bumi seperti di sorga. Nah, frasa ini mau menyatakan kepada kita bahwa pengaruh dan kekuasaan kerajaan Allah itu meliputi sorga dan bumi. Bahkan di bagian lain mengatakan bahwa kerajaan Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Meliputi segala sesuatu. Termasuk meliputi segala kekuasaan, pemerintah dan kerajaan. Semuanya itu berada di bawah kontrol dan kekuasaan Allah sebagai penguasa tertinggi. Nah, beberapa ayat yang saya bacakan untuk kita, misalnya Mazmur pasal 47 ayat 9 berkata, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Lalu Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Mazmur 24 ayat yang ke-10 Alkitab berkata, siapakah dia? Raja kemuliaan itu, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Lalu kalau kita baca di dalam Daniel pasal 2 ayat 47, Raja Nebukadnezar mengakui sendiri bahwa Allahnya Daniel sesungguhnya adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Bahkan segala sesuatu
termasuk singgasana, kerajaan, kekuasaan, pemerintah, penguasa, semuanya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Kolose pasal 1 ayat 16. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12, pemazmur berkata bahwa ia tidak bisa lari dari Tuhan. Ya. Ia tidak bisa lari dari Tuhan. Ia tidak bisa menghindari Tuhan, bersembunyi atau keluar dari kekuasaan Allah. Sebab segala sesuatu ada di dalam wilayah kekuasaan Allah. Di ujung bumi manapun semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Baik di dasar laut, di atas langit, di ujung laut, bahkan di tempat dunia orang mati sekalipun, Tuhan ada. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan Allah itu bersifat universal dan mempengaruhi, mendominasi, menguasai segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, maka tidak ada lagi yang sehebat dan seberkuasa Allah dan kerajaannya. Dan jika ia yang memerintah, ia yang berkehendak, dan ia yang berkuasa atas segala sesuatu, maka dia, Tuhan, yang menjadi penentu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk bisa menempatkan kerajaan Allah di atas segalanya dan mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu, karena pengaruh kerajaan Allah itu luar biasa. Tidak hanya di sorga, tapi juga di bumi, bahkan atas segala sesuatu. Allah memerintah, Allah yang menyatakan kehendaknya baru jadi, dan semua atau segala sesuatu itu ada di dalam wilayah kekuasaan Allah. Inilah beberapa kebenaran yang saya sampaikan buat kita terkait dengan pengaruh kerajaan Allah atas segala sesuatu, atas semua ciptaan, termasuk atas seluruh hidup kita. Mari hormati Tuhan, hormati kerajaan Allah, dan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, semuanya akan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Karena jika bukan Tuhan yang memerintah, jika bukan kehendak Allah, maka sesuatu tidak akan bisa terjadi. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui kebenaran ini. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti